sini saya akan mempresentasikan tentang desain dan pengukuran kinerja. Jadi di sini ada materi pembahasan. Yang pertama itu kita akan membahas tentang perusahaan, visi misi, lalu struktur organisasi, lalu ada divisi perusahaan, lalu ada desain perusahaan. Selanjutnya di sini ada tentang perusahaan. Jadi PT Bank Sentral Asia Tbk atau BCA adalah salah satu bank swasta terbesar di Indonesia yang berdiri pada 21 Februari 1957. BCA berfokus pada layanan perbankan, transaksi, dan perbankan komersial dengan jaringan layanan yang luas meliputi kantor cabang, ATM, serta layanan digital seperti BCA Mobile dan MyBCA. BCA dikenal dengan bank kekuatan utama pada layanan transaksi, kendala sistem teknologi informasi, serta tingkat kepercayaan nasabah yang tinggi. Hingga saat ini, BCA melayani jutaan nasabah dari berbagai segmen, mulai dari individu, UMKM, hingga korporasi. Selanjutnya ada visi dan misi. Visinya itu menjadi bank pilihan utama andalan masyarakat yang berperan sebagai pilar penting perekonomian Indonesia. Lalu misinya ada membangun institusi perbankan yang unggul di bidang solusi pembayaran dan pendanaan bagi nasabah bisnis dan perseorangan. Lalu ada memahami beragam kebutuhan nasabah dan memberikan layanan keuangan yang tepat dan berkualitas. Lalu yang ketiga, meningkatkan nilai bagi seluruh pemangku kepentingan melalui praktik perbankan yang sehat dan berkelanjutan. Selanjutnya ada nilai-nilai perusahaan. Yang pertama itu Bank BCA menggunakan nilai customer focus, integritas, profesionalisme, excellent in service, dan innovation. Nah, di sini ada struktur perusahaan dari Bank BCA. Lalu ada divisi perusahaannya. Yang pertama itu ada divisi bisnis atau komersial. Yang kedua ada divisi operasional dan teknologi, yang ketiga ada divisi keuangan, lalu yang keempat ada divisi sumber daya manusia. Nah, ini ada indikator penilaian dan ada KPI-nya. Jadi nilai perusahaannya itu kan ada customer focus, ada integrity, ada profesionalisme, ada innovation, dan excellent in service. Nah, jadi kalau di bawah 30, skor itu berarti sangat buruk. Kalau di atas 30 tapi di bawah 45 itu buruk, di atas 45 di bawah 80 berarti cukup, di atas 80 di bawah 100 berarti baik, di atas 100 berarti sangat baik. Yang pertama, desain penilaian dari divisi Human Resource Development atau HR. Nah, di sini ada nilai customer focus. Nah, item pekerjaannya itu kepuasan karyawan, targetnya itu skor engagement meningkat, itu sasaran waktunya itu tahunan, bobot penilaiannya 20, penilaiannya 18%, lampirannya survei karyawan. Lalu yang integrity ada kepatuhan kebijakan SDM, targetnya itu 0 pelanggaran, sasaran waktunya 2 kali per tahun, bobot penilaiannya itu 20, terus penilaiannya itu 20%, lampirannya itu audit SDM. Lalu yang ketiga ada profesionalisme. Item pekerjaannya itu pengembangan kompetensi karyawan. Nah, targetnya itu melaksanakan program pelatihan efektif. Lalu sasaran waktunya 4 kali per tahun, bobot penilaiannya 20, penilaiannya itu 20%. Lalu lampirannya itu dokumen kegiatan. Lalu ada innovation, yaitu dia item pekerjaannya digitalisasi HR, lalu targetnya high risk optimal, sasaran waktunya 2 kali per tahun, buat penilaiannya 20, penilaiannya 20%, lalu lampirannya laporan high risk. Lalu yang terakhir itu yang excellent in service, item pekerjaannya layanan administrasi SDM, lalu targetnya itu SLA HR tercapai, sasaran waktunya bulanan, bobot penilaiannya 20, penilaiannya 18%, lampirannya laporan kolaborasi divisi. Nah, jadi total keseluruhan dari penilaiannya itu ada 96% yang bisa dikatakan baik. Lalu ada divisi bisnis dan komersial. Yang pertama ada customer focus, item pekerjaannya pengelolaan nasabah komersial, targetnya itu kepuasan dan referensi nasabah meningkat, sasaran waktunya 4 kali per tahun, bobot penilaiannya 20, penilaiannya 20%, lampirannya itu survei nasabah. Lalu ada integrity, item pekerjaannya itu kepatuhan proses kredit,
targetnya NPL sesuai dengan kebutuhan, sasaran waktunya 2 kali per tahun, bobot penilaiannya itu 20, penilaiannya 18%, dan lampirannya laporan kredit. Lalu ada yang profesionalisme. Item pekerjaannya analisis pembiayaan, targetnya keputusan kredit akurat, target waktunya itu 2 kali per tahun, bobot penilaiannya 20, penilaiannya itu ada 15%, dan lampirannya memo kredit. Selanjutnya ada innovation. Item pekerjaannya pengembangan produk komersial, targetnya produk atau fitur baru, sasaran waktunya 1 kali per tahun, bobot penilaiannya 20, penilaiannya 20%, lalu lampirannya ada proposal produk. Dan terakhir ada excellent in service. Itu item pekerjaannya kecepatan layanan kredit, targetnya SLA, layanan tercapai, sasaran waktunya 4 kali per tahun, bobot penilaiannya 20, penilaiannya itu 20%, lampirannya itu laporan SLA. Nah, jadi total keseluruhan penilaiannya itu ada 93%, yang bisa dikatakan baik. Lalu yang selanjutnya ada divisi operasional dan teknologi. Yang pertama ada customer focus, item pekerjaannya respon gangguan layanan, targetnya melakukan respon dengan cepat, sasaran waktunya 4 kali per tahun, bobot penilaiannya 20, penilaiannya 20%, lampirannya itu ada ticket system. Lalu ada integrity, item pekerjaannya keamanan dan akurasi sistem, lalu targetnya ada zero error dan pelanggaran, sasaran waktunya bulanan, bobot penilaiannya itu 20%, terus penilaiannya itu ada 17%, lampirannya ada laporan IT. Lalu yang profesionalisme ada item pekerjaan kompetensi SDM IT dan operasi, targetnya itu sertifikasi dan pelatihan, lalu sasaran waktunya 2 kali per tahun, lalu bobot penilaian 20, penilaiannya ada 18%, lalu ada lampirannya sertifikat. Lalu yang innovation, item pekerjaannya digitalisasi proses operasional, targetnya proses secara otomatis berjalan, sasaran waktunya 2 kali per tahun, bobot penilaiannya 20, penilaiannya 18%, lalu lampirannya laporan digitalisasi. Selanjutnya ada excellent in service, yaitu item pekerjaannya ketersediaan sistem, targetnya optimal kurang lebih sampai 99%, lalu sasaran waktunya bulanan, bobot penilaiannya 20, penilaiannya 17%, lalu lampirannya ada dokumentasi proyek kolaborasi. Nah, dari semuanya total keseluruhan penilaiannya ada 90%. Jadi ini bisa dikatakan baik. Selanjutnya ada divisi keuangan. Yang pertama nilai customer service, item pekerjaannya dukungan ke unit bisnis, targetnya respon kepada kebutuhan unit bisnis dengan cepat, sasaran waktunya 4 kali per tahun, lalu bobot penilaiannya 20, penilaian 20%, lampirannya laporan internal. Dan selanjutnya ada integrity, yaitu item pekerjaannya pelaporan keuangan, targetnya itu menghasilkan laporan yang tepat dan akurat, sasaran waktunya itu setiap bulan, bobot penilaiannya 20, penilaiannya 20%, lalu lampirannya laporan keuangan. Selanjutnya profesionalisme, item pekerjaannya pengelolaan anggaran, targetnya melakukan realisasi sesuai dengan rencana, terus sasaran waktunya ada triwulan, bobot penilaiannya 20, penilaiannya 20%, lampirannya laporan anggaran. Selanjutnya ada inovasi, item pekerjaannya itu efisiensi biaya, lalu targetnya itu cost efisiensi meningkat, sasaran waktunya itu tahunan, lalu bobot penilaiannya ada 20, penilaiannya itu ada 20%, lalu lampirannya itu analisis biaya. Lalu yang excellent in service, item pekerjaannya manajemen likuiditas. Nah, targetnya itu likuiditas optimal, sasaran waktunya bulanan, bobot penilaiannya ada 20, penilaiannya itu 20%, lalu lampirannya laporan treasury. Jadi total semua penilaian itu ada di 100% yang bisa dikatakan baik. Sekian presentasi dari saya tentang penilaian kinerja dari Bank BCA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.